Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya! Puji nama Tuhan. Bapak saudara semua, shalom. Saya percaya hari saudara kita ada sebagaimana kita ada, kita bisa bersama-sama ada di rumah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi seringkali saudara, saya diingatkan Tuhan bahwa kebaikan Tuhan tidak selalu diukur dengan hal yang besar saudara. Tapi saya percaya hari-hari ini
Bahkan dalam hal terkecil pun yang tidak pernah kita sadari sebelumnya saudara. Tapi kebaikan Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Sesimpel hari ini kita bisa bangun, kita bisa bernafas, Tuhan berikan nafas kehidupan. Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa itu sebagai suatu rutinitas. Tapi saya percaya itu salah satu bentuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biar hari ini saudara kita datang ke rumah Tuhan, kita mau berkata bahwa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang siap mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Bahkan terima kasih untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji, kami siap membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan saudara. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyatakan your voice. You have led me through the fire, the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing
saudara. Pada katakan menyatakan, oh my life, oh my life, you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am in, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Jesus, Jesus, Jesus.
hormat buat Tuhan. Kami nyatakan Kau saja. Kau saja. Kau saja. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Yang sepakat berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja yang layak terima pujian, sembah, syukur, hormat kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, satu alasan kami Tuhan kalau kami siap bersorak-sorai. Sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan Anda untuk Tuhan kita. Come on, haleluya. Boleh lihat kanan kiri saudara, katakan shalom. Haleluya. Di tempat ini kami siap bangkit menjadi terang bagi Tuhan. Come on. Mari sama-sama teman saya katakan come on. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Yang siap katakan amin. Mari sama-sama yuk katakan, come on. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Yuk sama-sama katakan, come on. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Nyatakan go. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Teman-teman katakan go. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Hey. Kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Kami siap bangkit bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Masa-masa bawah. Bukan bangkit. Mana suara katakan? Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Katakan sampai semua. Panggil namanya siapa? Raja segala raja. Sambil tepuk tangan, 1, 2. Bukan bangkit, hey, hey. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai semua lidah sepakat panggil namanya siapa? Raja
akan siap bangkit. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Raja segala raja. Yang siap bersorak-sorai lebih lagi sorangan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, come on. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita, nyatakan. Sorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Mari angkat suaramu. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa papa papa. Mari dengan satu suara nyatakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, come on. Tepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan mari suarakan. Para papa papa papa, para papa papa papa. Mari lebih lagi suarakan. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Come on, give me that. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Mari nyatakan dengan iman. Perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa papa papa. Mari sekali lagi suarakan. Para papa papa papa. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan Engkau bukakan pintu-pintu berkat atas Indonesia. Pintu penginjilan dan pintu pertobatan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau telah memberikan kami pemimpin, yaitu presiden, wakil presiden yang takut akan Tuhan, memiliki jiwa nasionalis, toleransi dan cinta akan NKRI. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa Bapak Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden Bapak Maruf Amin ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan hikmat, tuntun mereka Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang hamba-Mu ambil Tuhan, boleh mendatangkan kebaikan, kesejahteraan atas masa depan bangsa kami Indonesia. Kami juga membawa Gembala Sidang Pak Niko ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Kau utus, tanda-tanda heran, Engkau menyertai. Dan kami berdoa Tuhan, kesehatan terbaik, pengurapan dan pengembalaan dan pelayanan hamba-Mu
akan terus Tuhan sertai. Juga keluarga besarnya senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami membawa Gembala CK7 Pak Dr. Yanto ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, memberikan hikmat untuk membawa setiap kami di CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan Yesus. Berkati kesehatan, profesi hamba-Mu, juga kami serahkan keluarga besarnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, penyertaan dan perlindungan serta pembelaan Tuhan sempurna atas kehidupan keluarga besar Pak Dr. Yanto. Juga saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas janji-Mu. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas generasi Yeremia. Anak-anak muda yang akan dipenuhi Roh Kudus, diberikan kemampuan untuk hidup kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami berdoa Tuhan, anak-anak muda di tempat ini Tuhan, akan Kau pakai menjadi pemimpin-pemimpin di tempat-tempat penting di atas negara kami di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lewat pelayanan, kepemimpinan anak-anak muda ini, terang-Mu terbit atas mereka, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan, sehingga bangsa-bangsa ditutupi kegelapan akan datang kepada terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar janji-janji-Mu digenapi dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati-Mu nyatakan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Dengan segenap hati-Mu nyatakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Amin. Kami yakin Kau sediakan Tuhan Yesus seturut kasih-Nya
Shalom untuk Bapak Pendeta Yanto Simko Putra dan para pemimpin daripada GBPRC dan juga kelompok CK7. Tema apa yang saya sampaikan hari ini judulnya adalah The Blessings in the Valley. Ada 7 berkat, ini gambaran daripada kalau Tuhan lebih dari 7. Hanya untuk mengingat saja. Dan saudaraku, kenapa Valley? Karena kita melalui 2024 ini seperti ada kabut. Pemilu kurang jelas dan sebagainya saudaraku. Tetapi jangan khawatir, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Pada waktu Yohanes Pembaptis berdiri dan melihat Yesus, apa yang terjadi? Kedua orang muridnya ketika Yesus lewat berkata, pandanglah, behold, lihatlah anak domba Allah. The Lamb of God. Saudara, kenapa dia disebut orang hebat? Great man, even the greatest man. Dari yang dilahirkan wanita, dia tidak cerita dirinya sendiri. Kalau saudara mau jadi berkat, saudaraku tahun 2024 ini, beritakan saja tentang Yesus yang adalah anak domba Allah. Kedua murid mendengar apa yang dikatakan, lalu mereka pergi meninggalkan Yohanes mengikut Yesus. Kita tahu bahwa gereja juga seperti sekolah ya. Ada yang khusus dasar ya, SD, ada SMP dan selanjutnya. Tidak usah membanding-bandingkan. Kalau orang belajar dari saya kan terbatas. Mereka mau ikut guru yang lebih baik, tidak apa-apa saudaraku. Karena kita tiru Yohanes. Dia tidak ada masalah, tidak punya kepemilikan. Itulah kerajaan Allah. Dan waktu itu Yesus melihat mereka mengikuti dia. Dan dia menanyakan yang sama juga kepada Anda dan saya. Pertanyaan begini, apa yang kamu cari? What do you seek? Dunia ini engkau akan mendapat apa yang kamu cari. Kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Apa yang kamu cari? Kemuliaan buat diri sendiri. Ingat hari Natal, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Baru dapat apa? Damai sejahtera, dapat shalom bagi mereka yang berkenan padanya. Sekali lagi saya tidak heran kalau Yesus mengatakan Yohanes ini betul-betul a great man. Bukan cuma good man, tapi great man. Lalu mereka berkata, Rabi, guru. Mereka belum kenal Yesus. Mereka kira dia adalah guru yang lain. Kalau Yohanes itu nabi, ini mungkin guru. Di mana engkau tinggal? Dan Yesus berkata, come and see. Mari dan ikutlah. Dan sejak saat itu mereka tinggal bersama Yesus. Salah satunya Andreas. Dan kalau orang itu bertemu dengan Yesus, apa salah satu tandanya? Dia mengajak saudaranya untuk ketemu Tuhan. Dan dialah Simon Petrus. Mulai hari ini dia akan dipanggil Petrus saudaraku ya. Simon Petrus. Kami telah menemukan Mesias. Itulah berita yang harus kita beritakan. I have found the Messiah. Saya masih ingat 1986 saya pertama kali ke Israel. Dan saat itu ada orang-orang sedang menari-nari. Dan itu kan perayaan Pondok Daun ya. Saya ikut dengan mereka dan saya menari tengah-tengah mereka. Dan seorang bapak yang kelihatan sangat bijak berkata pada saya, I presume that you have found the Messiah. Aku tahu kamu sudah menemukan Mesias. Saya bilang, yes sir, I found the Messiah. Mari kita sekarang lihat kenapa kok lembah. Lembah itu ada ujungnya. Tak selamanya mendung itu kelabu. Badai pasti berlalu, lembah pasti ada ujungnya saudara ya. Jadi apa yang saudara hadapi hari ini? Saudara ada di lembah salah mengerti, saudara ada di lembah kekurangan, saudara ada di lembah kesukaran, pasti ada ujungnya. Dan ternyata melalui lembah itu ada berkat. Di dalam hidup saya belajar satu hal yang saya bagikan pada saudara. Saya selalu mengalami berkat-berkat khusus di waktu krisis. Kita membangun gedung ini, yaitu lembah pujian di Denpasar. Ketika saudaraku tahun 96 sampai 98, sebelum lengsernya Bapak Presiden Soeharto, tanpa hutang. Di tengah-tengah saat itu dari 2.500 mencapai 15-16 ribu US dollar terhadap rupiah. Saudara, dan kemudian kita membeli gedung untuk Kute. Kita beri nama sekarang KRC, Kute Rock Center. Dan sekarang tahun berapa? 2008-2009, resesi global. Kita membelinya tanpa hutang. Dan sekarang sudah harganya lipat 8 kali saudaraku. Saya mau beritahu pada saudara, di lembah ada berkat. Di lembah ada kemurahan Tuhan.
Saya mengajak kita melihat Mazmur 84 untuk bagaimana tadi murid-murid tanya, Guru, di mana engkau tinggal? Orang-orang sekitar kita ini mencari, di mana ada Yesus? Di mana Yesus tinggal? In a person, in a family, dalam satu komunitas, dalam satu kelompok, dalam satu gereja. Pertanyaannya, apakah jemaat yang saudara tinggal hari ini yang bersama dengan saudara adalah tempat tinggalnya Tuhan? Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 3 terlebih dahulu ya, kita baca ya. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Dalam hadirat Tuhan ada apa? Sukacita besar kepada the living God. Kita lihat di sini Tuhan diperkenalkan sebagai Yahweh Sebaot, Tuhan bala tentara sorga. Tuhan semesta alam terjemahan yang keliru. Harusnya Tuhan bala tentara sorga. Jadi jangan takut saudaraku, karena satu malaikat Tuhan saja kekuatannya luar biasa. Yesus bertanya pada Pontius, kamu kira aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat? Pontius nggak tahu siapa yang dihadapi saudaraku. Kalau dia tahu dia langsung pingsan saudara. Dia adalah putra mahkota kerajaan sorga yang turun ke bumi. Dan dia punya kuasa luar biasa atas para malaikat. Ayat ketiga berbunyi begini. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ya tadi dikatakan tentang the living God. Tentara Israel kalau mau perang mereka menyanyikan lagu judulnya Am Israel Hai. Artinya umat Israel hidup. Kenapa? Punya Allah yang hidup. The living God El Hai. Dan juga di sini pemazmur berkata ya Rajaku dan Allahku. Saya minta perhatian sebentar. Karena ini mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Korah bukan suatu nama yang bagus. Dan Korah itu sendiri punya reputasi yang sangat buruk. Korah artinya maaf, botak saudaraku. Ya, dan selain daripada itu, Korah ini pemimpin pemberontak. Pemimpin pemberontak yang memberontak kepada Musa dan Harun. Roh apa yang sedang bekerja di dunia hari ini? Roh kedurhakaan, istri melawan suami, anak melawan orang tua, jemaat melawan pemimpin rohani, mengata-ngatainya dan sebagainya. Tetapi saudaraku kok bisa ada anak-anak Korah? Bukankah hukuman kepada Korah, Datan dan Abiram dan 250 orang yang ikut-ikutan semuanya pemimpin-pemimpin itu masuk ke dalam tanah ditelan bumi hidup-hidup. Bumi membuka mulutnya menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, semua dengan isi, semua mebelnya, tendanya, apapun ternaknya, semua ditelan oleh bumi habis-habisan. Korah, Datan, Abiram, 3 pemimpin utama. Datan dan Abiram adalah suku Ruben, saudaraku. Mereka berkata, kenapa Yehuda yang harus jadi raja? Harusnya kami sebagai kakak tertua. Jangan mencoba mencari, yaitu tugas orang lain, urapan orang lain. Tidak usah iri saudara. Ketika ke-250 orang itu dimakan api. Yang 250 itu dimakan api. But why? But why? Kok ada Bani Korah? Ayat 11. Nevertheless, the children of Korah didn't die. Saudara, menarik sekali. Inilah pilihan menurut kasih karunia. Ketika bumi mengangakkan mulutnya. Dan soalnya mereka masuk hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Dunia orang mati ada di bawah saudara. Yesus pernah masuk ke sana. Hades. Dunia orang mati, Seol, kubur yang di dalam itu. Ada tangan tidak kelihatan. Menopang putra-putra dari Korah yang mungkin masih kecil waktu itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, dengan kemurahan Tuhan, Bani Korah, kalau manusia melihat nenek moyang kita, latar belakang kita, tapi Bani Korah tidak mati. Mereka jadi pemuji di rumah Tuhan. Bahkan jadi pemuji utama. Ya di dalam kerajaan daripada David. Luar biasa bukan? Karena itu setiap daripada kita harusnya sadar. Kita ini anak-anak Korah. Orang tua kita penyembah berhala. Ya, tidak ada daripada kita punya keluarga yang sempurna. Mungkin ada yang terlahir daripada tanpa pernikahan. Ada juga yang berasal dari, saudara saya mau beritahu saudara. Ada tangan yang tidak kelihatan itu. Yang akan terus menuntun kita
melalui 2024. Nah saudaraku, kata pemazmur nih, bagaimana dia itu merindukan apa? Hadirat Tuhan. Apa yang kita butuhkan 2024 ini? The presence of the Lord. Dan di sana dikatakan tentang tempat kediaman, Mishkan. Mishkan itu apa? Tenda. Tenda kan cuma sementara, jangan lupa bahwa hidup apapun yang ada di sini cuma sementara, saudara ya. Cuma sementara. Di tanah Jawa kan ada urip iki mung mampir ngombe. Cuma minum saja lalu lewat, saudara. Cuma sebentar. Carilah kekekalan. Hiduplah di dalam kekekalan dan hiduplah dalam hadirat Tuhan. Dalam kemahnya Tuhan. Betapa disenangi di sini adalah beloved, Yedid. Yedid itu amiable bahasa Inggris lama. Itu artinya dicintai, dikasihi. Ketahuilah, bukan karena kita baik kita dikasihi Tuhan, tapi karena Tuhan yang baik. Karena Tuhan terlalu baik, saudara. Ya, apakah saya pantas jadi hamba Tuhan? Saya ngomong ini menangis, saudara. Saya sangat tidak pantas jadi hamba Tuhan. But by His grace, Bani Korah tidak mati. Dan saya boleh mendekat ke rumah Tuhan. Bahkan menjadi hamba Tuhan, jadi bapak rohani. Bukankah Tuhan itu baik? Satu-satunya klub, kalau mau dikatakan klub atau kelompok yang tidak berdasarkan fit and proper test, itu adalah kerajaan sorga. Paulus itu pembunuh, pembinasa orang Kristen, dipilih jadi rasul utama, saudaraku. Aku seperti anak yang lahir belum pada waktunya, dia bilang begitu. Dan saudaraku, kita lihat Bani Korah itu bukan imam. Mereka adalah orang Lewi seperti bapaknya. Dan kita tahu imam cuma keturunan Harun. Dan mereka berkata, aku ini iri loh. Iri yang baik ya. Kepada apa? Burung pipit, burung layang-layang. Sebab mereka tanpa protokol, tidak peduli keturunannya apa, nyelonong aja. Ya, masuk di bait Allah. Jadi perhatikan di situ setelah kemah ada bait. Ingat, tubuh ini cuma kemah. Usia saya tahun ini 73, saudara. Dan tidak bisa mundur umurnya seperti yang dikatakan dokter-dokternya Joe Biden presiden Amerika. Tidak bisa, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Saya tahu ini kemah ini satu hari akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Itulah bait daripada Allah. Tapi Tuhan berkata kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang dikatakan punya ragi Korintus. Apa itu? Percabulan. Bahkan ada yang hidup bersama dengan ibunya atau istri ayahnya. Saudaraku yang bahkan tidak pernah terdengar di kalangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan berkata, tidak tahukah kamu, kata Rasul Paulus, bahwa kamu itu tempat kediaman Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat dan para pemimpin yang mendengar ini. Apakah Tuhan kerasan di rumah kita? Apakah jemaat ini yang kita pimpin menyenangkan Tuhan? Saudaraku, kita adalah Yedid yang dikasih Tuhan. Nama Raja Salomo Yedidia, beloved by Jehovah. Nah saudara yang kasih, dia berkata, bahkan dia berkata dalam ayat yang lain, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di kemah-kemah istana-istana orang fasik. Karena itu saudaraku, kalau ada orang tanya kepada saya, Anda sering pergi ke hotel-hotel yang paling top, rumah-rumah orang hebat, tempat mana yang paling Anda senangi? Dan Anda tinggal di 4 tempat. Saya tinggal di Denpasar, juga ada Ubud, Surabaya dan Jakarta. Mana yang ada sebut home? Seperti dikatakan tanya oleh kedua murid itu, Rabi, di mana engkau tinggal? Dan saya menunjuk istri saya kekasih, where she is. Di mana ada istri saya, yaitulah home. Itulah sorga di atas muka bumi. Karena itu saudara yang kasih, saya akan bagikan pada saudara ada 4 berkat beraka dan 3 berkat asyir. Asyir dan beraka semua cuma disebut blessing. Tapi asyir artinya sukacita, berbahagia. Saya masih ingat saya pernah retreat bersama 9 rekan saya. Jadi kita 10 gembala di Denpasar, kita retreat di Bedugul dan ada satu kuis yang harus dijawab. Tempat mana yang favorit bagi Anda? 9 mengatakan Mall Denpasar. Waktu belum ada, cuma ada Mall Denpasar. Nah saya jawab di rumah saja, DRS, ya, di rumah sendiri. Dan mereka kaget saudara, ya.
Sebab saya katakan, where she is. Di mana ada istri saya di situ. Demikian juga kita di tunangannya Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus suka dengan kita? Dia mau tinggal bersama dengan kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Yesus ada di sorga. Yesus harus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Tapi Roh Kudus ada di sini. Dan Roh Kudus bisa didukakan, Roh Kudus bisa dipadamkan, tapi bisa juga disukakan. Amen. In your presence, kata David, there is joy forevermore. Ya, kita lihat di sini. Jadi saya mulai dulu dengan berkat Asher. Berkat Asher yang pertama dalam ayat keempat, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ayat 5 ya. Berbahagialah orang yang apa? Diam. Bukan ngekos, bukan nunut, bukan tinggal sementara. Tapi yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Saudara yang kasih, jadikan tubuh kita rumahnya Tuhan. Jadikan keluarga kita rumahnya Tuhan. Jadikan komunitas kita, jemaat kita, di mana Tuhan suka diam, saudaraku. Bagaimana kuncinya? Terus menerus memuji-muji Engkau. Satu kali ada seorang pemimpin telepon saya karena yaitu keluarganya masuk dan terkena COVID. Dan dia dengar kesaksian saya bagaimana menaikkan saturasi oksigen, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu saturasi oksigen turun dari 90 terus anjlok ke bawah. Dan mereka berkata, Pak sudah tidak bisa lagi pakai oksigen biasa, harus ventilator, Bapak mesti masuk ICU. Yang pertama-tama reaksi saya serukan nama Tuhan. Saya panggil dia El Hai, God, the living God. Yang kedua, saya menyanyikan You Raise Me Up. Saya jawab kepada teman kita itu, nyanyi Pak. Dia kaget nyanyi. Bukan karena vitamin apa, bukan. Hati yang gembira pekerjaannya seperti obat, bahkan lebih baik daripada obat. Dan bagaimana orang berbahagia memuji Tuhan. Ketika saya nyanyi You Raise Me Up, saudaraku, saya tidak jadi masuk ICU. Karena aneh sekali, hatiku yang sukacita membuat saturasi oksigen naik, saudaraku. And here I am, by His grace. Usia waktu itu 70, waktu saya terkena COVID-nya berat. Saudaraku, dan juga saya ada penyakit bawaan dan sebagainya. Tapi di sini saya ada. Berbagai orang yang diam di rumahmu. Bersukacita, Asher. Ayat selanjutnya menunjukkan berkat kedua. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pengadakan ziarah itu bukan berarti kita berziarah ke kubur Yesus, enggak ada, saudaraku. Mantan kubur ada. Satu hari saya dihina seorang teman, bukan orang percaya ya. Dia berkata begini bahasa Surabaya, Tuhanmu gak bodoh. Ya, Tuhanmu itu kurang keren, masa yaitu pinjam kuburan. Saya bilang dia bukan pelit ya, tapi dia pandai. Lah ngapain 3 hari kok beli? Ya pinjam saja kan. Dia diam, saudaraku. Berbagai manusia yang berhasil mengadakan ziarah, tetapi juga ini perjalanan ke Yerusalem. Hidup ini bukan cuma pilihan, hidup ini adalah perjalanan. Bukan cuma kesempatan, saudaraku. Dan kita punya tujuan yang jelas, memuliakan Tuhan. Ya, tujuannya pertama adalah kedewasaan, kemuliaan, keserupaan dengan Kristus, kesucian. Itulah yang itu diminta oleh Tuhan. Mengadakan ziarah, hatinya inilah. Yang kekuatannya dalam Tuhan. Apa kekuatan kita? Kalau kekuatan kita, penghasilan kita, ada seorang teman, dia dokter. Begitu pasiennya kurang, dia sedih. Kalau pasiennya tambah, dia sukacita. Percuma saudara, tidak usah menyenangkan orang lain. Kalau kita nggak punya, kita diejek, dihina. Kalau kita kelas menengah, kita nggak dianggap. Kalau kita ada di atas, kita dibenci. Percuma saudara, percuma. Yang penting berbahagia, yang kekuat dalam Tuhan. Bukan uang kita, bukan apapun. Jangan mengandalkan kekuatan kita pasti merosot lah. Tidak mungkin saudaraku. Wah Bapak awet muda ya. Seperti umur 40 saya bilang ini pelecehan kepada ulama. Tidak mungkin lah saudara. Ya rambutnya juga habis saudaraku. Tetapi pastikan hatimu menuju mencari Tuhan. Yang ketiga dalam ayat terakhir Mazmur 84.
Ya Tuhan semesta alam, sekali lagi, berbagai manusia yang percaya kepadamu. Di dalam lembah itu ternyata saudaraku, kita bisa ketemu dengan Tuhan dan ujian apa? Ujian percaya, ujian iman. Di sini tidak dipakai perkataan aman, tetapi memakai perkataan batah. Ya, kalau saudaraku, kalau aman itu believe, kalau trust itu saudaraku seperti di ayat ini, trust itu batah. Percaya karena pengalaman. Percaya ketika saya dimasukkan karena COVID-19, saya pernah mengalami tahun 2003 terkena virus yang dokter nggak tahu virus apa. Dan saya mengalami mujizat kesembuhan secara ajaib. Ada seorang direktur bank yang cerita pada saya pengalamannya sama, badannya panas, kekuatannya hilang dan setiap 10 menit baju saya diganti saudara. Tapi Tuhan menyembuhkan secara ajaib. Nah kalau ini kan tahu ada obatnya, ada tahu gejalanya. Tetapi saudaraku, I trust in you. Whenever I'm afraid, I trust in you. Hidup adalah pilihan. Pilihlah untuk percaya. Nah sekarang saya mau sampaikan pada saudara 4 berkat lain. Siap? Sudah 3 dah. Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Haleluya. Yang setiap hari memuji-muji setiap saat. Terus menerus muji Tuhan. Nah saudara kita baca ayat ke-11 atau ayat 12 dalam bahasa Indonesia. Kita baca bahasa Inggris. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from those, syaratnya, who walk uprightly. Saya tunjukkan dulu tentang uprightly. Uprightly di sini adalah tamim. Tamim itu integrity. Tamim itu dewasa penuh, full maturity. Tamim itu tidak ada cacat noda. Kita semua punya cacat dan noda. Hanya Yesus. Hanya Yesus di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya bisa kita termasuk kelompok ini. Ada 4 berkat. Yang pertama, the Lord is a sun and shield. Saudara, ada banyak bahaya melalui lembah ini. Tetapi Tuhan adalah perlindungan kita. Dan di lembah itu gelap saudara. Tetapi Tuhan adalah matahari. Yesus adalah matahari kebenaran. Dengan kesembuhan pada sinar-sinarnya. Sayapnya itu sinarnya. Saya mengalami disembuhkan Tuhan secara ajaib. Dan saudaraku ada banyak, semua orang banyak takut. Pak hati-hati di Bali pak. Ada pneumonia, ada macam-macam. Saya bilang apapun penyakitnya Yesus penyembuh. Dan saya juga berani katakan siapapun presidennya Yesus rajanya. Amin. Dan berkat yang selanjutnya adalah grace. Kasih karunia. Kemudian berkat ketiga adalah glory. Saudara yang kasih Tuhan, kita hidup from grace to grace, from glory to glory, from strength to strength. Hendak menghadap Tuhan di Zion. Dan yang keempat, benda-benda. Bukan benda-benda biasa, good things. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terimalah ketujuh berkat ini. Tapi ada syaratnya. Yang pertama yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Yang kedua yang kekuatannya dalam Tuhan. Dan yang ketiga yang percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat hidupnya tidak bercela. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Sekali lagi selamat tahun baru. Selamat melewati lembah kemenangan. Lembah sukacita. Dan rekaman di sini adalah lembah pujian. The Valley of Beraka. Berkat ya saudaraku, lembah berkat asalnya mestinya lembah pembantaian. Jadi lembah penjarahan saudaraku, musuh yang dijarah. Dan mereka menjarah selama 3 hari 3 malam. Dan tempat itu yang tadinya menjadi lembah kematian, menjadi lembah yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Madara Service
2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 3 Maret 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Roni Immanuel, Mongol. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Suteja SE. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI Alm Sutra Mall pukul 7, 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PD Perita Arifin SE. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Roreman Tanjaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PD Perita Arifin SE. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. GBI San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 9 Maret 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 25 Februari sampai dengan 4 Maret 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa.
Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation,
yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.